misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Fir'aun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Obat pangeran piye? Syaratku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni iso gawe jenggote. Iso. Tuhan dirai ngene iki iso gawe raine. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Allah itu zat sehingga langit bumi oleh gawe bil haqqi kelawan tujuan hak. Utawa bil haqqi sifatnya gawe kelawan hak tenan. Atau berita Allah gawe langit bumi itu hak tenan. Atau gawene krono tujuan hak. Mukhid kondisi Allah itu nyata gawe langit dan wa yauma yaqulu kun fayakun. Oleh nafsi Imam Suyuti waskur lan yo iki sira yauma yaqulu. Ing dalam dinane dawuh sapa wa ta'ala nitahno sapa wa ta'ala wis imari perkara sing urung wujud tapi dikersane wujud pun ana sira fayakun mongko ana Gusti. Dawuh Imam Suyuti wa taiki dawuh iku yaumul kiamat iku terjadi ing dalam dina kiamat. Yaqulu dawuh sapa Allah lil khalqi maring makhluk kumu ngatur sira kabeh fayakun mongko padha ngatur sapa makhluk. Qauluhul haq. Qauluhu ta'ala Allah Ta'ala utawi nopo cita utawi dawuh Allah Ta'ala iku al-haqu mesti terjadi. Atau mesti bener ya terjadi. Ayisitku tegese barang bener al-waqi'u kang terjadi lama halasa kelam mesti. Walau lan iku berhak si Allah Ta'ala lan iku si Allah Ta'ala al-mulku te kerajaan. Yauma yunfakhu ing dalem nalikane janjiya apa fisuri ing dalam sangkakala yaiku kiamat ayu korni tegese trompet nanti gunakan anak kota saniyata kelawan tiupan sing kedua min isrofila sang isrofil lamu taurano kerajaan kumujud fihi ing dalam ikilah nafil korni ing dalam masa berjidiopnya nopo sangkakala diwirihi kejadiannya Allah Ta'ala. Allah dawuh limanil mulkul yaum. Liman kedhe sapa al-mulku te kerajaan al-yaum ing dalam dina. Tentu jawaban napa? Lillah, namung kagungane. Alimul ghaib utai Allah iku zat sing mirsani alam ghaib. Alam sing ora ketok. Ora ketok dalam bahasa manusia wasaya lan alam secara sing iso didelok manusia. Ma tegese perkara goba kang gawe apa malan perkara suwida kang iso diseni apa. Bahwa Ta'ala wal hakimu dan sing bijak fi khalqihi dalam penciptaan Allah. Mesti Allah nyiptakno makhluk. Al qadiru tu dan sing bijak juga ini asya iklawan diru-diru di perkara. Kalau dia kalau ini diri asya. Kalau dia kalau ini diri asya. Terus ini mulai waktu di sekolah itu buat orang dulu. Jangan pokoknya kalau warai ulumul Quran. Jadi kalau kepengen alim Quran itu syaratnya lafaz itu jadi sitok-sitok misalnya kolak mana enggak dari itu nanti berasa lupa nih mujid nih kamus itu kolak itu baca alam yakun baca alam yakun setelah tidak juga sehingga ketika Allah itu menciptakan langit bumi dan dulu langit bumi itu tidak ada maka Allah itu superior. Langit yang secanggih ini, bumi secanggih ini diciptakan dari tidak. Sehingga andekan Quranmu ayat ini tok. Saya ulang lagi. Andekan Quranmu ayat ini tok itu sudah al-mu'jiz, sudah napasno ning musuh. Yaitu dengan ayat ini berjiwai, itu sudah dekno Yesus mungkin pangeran karena tidak punya reputasi nyiptakno langit bumi. Karena dia menurut mereka pun sing nyembah Yesus lahirnya di bumi. Berarti bumi yang Yesus di sini. Begitu juga Fir'aun, Namrud, apa mana Pahu. Lan kalau sebelum ini, nama ke Quran itu, kalau keseringan terus jadi goblok. Tapi kalau kaum mau terus jadi apa? Milih goblok apa apa? Keseringan orang paham. Itu dari Quran itu sesuatu yang biasa itu bahaya sekali. Rasulullah juga gitu. Karena nanti kualitas maknanya itu apa? Supaya kue
Sama nih, santri kok kue itu dikandani Allah ke langit bumi kok nanti nunggu suwe, kue udah. Laku warga dia murtad, tak Islam tadi pak. Laku lakukan aku. Dukun nanti sujud tentang pangeran, kepengen sama ayat-ayat seperti ini. Kenapa itu diulang-ulang? Ya karena rasanya jadi wong alim. Wong alim tersiksa kan, kepengen umat itu orang murtad. Caranya gimana tadi? Dawe para ulama, ayat sito iku asal wis sakalam. Pengono ayat sito asal wis sakalam iku wis mukjiz. Mukjiz ku dadekno musuh ra iso berkutik utawa musuh iku apes. Saiki ketika Allah kok sifati Allah iku zat pencipta langit bumi. Dadi kamane ngene syaratnya dadi pangeran, iku kudu tau gawe langit. Tentu yang memenuhi syarat itu hanya Allah Subhanahu. Itu cukup enggak gue taufik? Cukup karena Yesus tidak bisa, bergaul tidak bisa, Fir'aun tidak bisa. Pahami? Nah tapi nak gue mau jadi monoton, terus bentuknya bedatur, ngomong dramel, terus ngomong apa nggak langit bumi, terus iya, rame-rame. Ya Allah, muka sepuluh. Buat jenjang sepuluh apa-apa untuk kurang ajar. Kowe ora rasane dadi ulama. Kulo sering sujud teng pengiran nangis ya Allah. Saya ingin punya kemampuan memahami kalam jenengan. Terus secara murah kulo sebenarnya teng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi carane kowe kudu eling terus. Nah Allah itu gawe itu menciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu adalah zat pencipta langit bumi, maka gampangan syarat sebagai Tuhan adalah menciptakan langit bumi. Dan itu sudah cukup untuk menafikan kemungkinan Yesus jadi Tuhan. Paham ya? Berbeda jadi Tuhan. Kenapa Quran itu ayat yang sering lah itu mukjizat. Orang boleh ayat yang aneh-aneh terus nak aneh boleh jimat, nak aneh boleh orang ada kekuatan. Utak kamu yang menikmati, mana tak Islam. Lah yang ngaku tuh orang, jujur ya. Yang ngaku lah. Kue jika wiridan ya waktu biaya kolek kira-kira mantep sih. Ya maju terus sama aneh pun. Gak tekem. Kue dijadiin kiai, nawang ya kolek biaya waktu. Maju terus dasar loh. Apa mana sing aneh-aneh bisa dal multi wal malakut wal jabarut malah kayak jalan-jalan semua di aku rasa kan mana tak Islam orang songkok murtad songkok Islam orang jadi saya sahabat biasa saya kira dia rawan ngomong saya sahabat biasa orang kata itu kan Ta'al nubin binasatan. Ayo ini tak iman. Harga iman culun apa? Iman apa? Culun. Iman teka. Sudah sahabat. Ta'al nubin binasatan. Ayo ini ngaji be aku ben iman bener. Dengan gue ini. Ayo ini ngaji. Islam mulai cilik koyo anyaran. Terasa tersinggung biasa wae. Mulane Allah begitu bangga nifate dzate khalaqah. Bahkan pertama sifatnya Allah yang diperkenalkan ke Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamane cara kasarane cara Jawa Muhammad kena roh pangeran. Pangeran itu gampang, yaitu zat sing duwe kemampuan mencipta. Ya wis liyane hancur Namrud Fir'aun. Tapi karepem kan gak golek ayat sing sharihah tentang Fir'aun ora pangeran. Fir'aun ora pangeran kok buku ayat. Bangun yang musyawarah pasal masail tapi tak diri gak sore. Karena tahu tarian. Ya, jadi gue nak kepengen mau Quran. Quran semua ayatnya harus punya kekuatan mukjiz. Termasuk ayat ini. Karena gue coba kan yang biasa. Tapi langsung mau coba aku rotan. Dan sing falakos samawati wal ardi. Mana ada bilhak tadi makanya tak mana yang dua kali. Bahwa kalau ada berita Allah pencipta langit bumi itu baru berita benar dan penciptaannya juga demi sesuatu yang hak. Jadi itu takbir ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i hak itu ada dua makna. Fakta bahwa Allah pencipta langit bumi dan dengan niat yang hak juga. Paham ya? Jadi hak itu takluknya dua. Satu memang fakta Allah menciptakan langit bumi. Dua memang untuk kepentingan hak.
jelas ya. Jadi mulanya ngaji bengkel rokas. Dan aku yang mau coba kok khatam berbiro harus dua salah khatam itu terus aku apa namanya salah khatam itu. Karena nanti mujiznya itu di mana? Ya cuma bandingannya di bawah atau mau coba di HP gue. Tapi itu harus sadar Quran gue coba model mulai orang mujiznya. Wong kafir terperangah ya ketika kita ngomong Allah itu dan sing kholaqo pencipta dan itu syarat utama sebagai Tuhan. Syarat utama wajah jalalain kan sisi soalem tau kejibro itu syarat bener. Lu kadang diomongin lu tersinggung apa-apa Tuhan. Sekarang kok cawe itu sebenarnya tersinggung. Mana? Wong sing jauh mau angan-angan itu ada pangeran. Kok Quran lihat baru ayat. Masa mesti ngomong aku. Sing dikanu pangeran lihat baru apa? Ayat. Wong sama aku sing. Sing nglawan aku nglawan ayat pangeran perkara. Tak tuntun rokok. Meskipun aku ya juga selera bikin rokok. Mbok bisa ngobon rokok itu pangeran ngetokno malah repot. Makanya saya mohon sekali, maka konstruksi hujah itu, salah lagi, konstruksi apa? Hujah itu logika itu dipakai Allah ketika nanti orang itu tersandar hukum adat. Salah lagi ya, hukum itu pula yang nanti dipakai Allah, logika itu pula yang nanti dipakai Allah untuk menafikan atau mengalahkan orang yang tersandar hukum nopo adat. Misalnya lama sekali manusia lahir kan lewat manusia, ya. Lama sekali manusia itu lahir lewat apa? Manusia. Kemudian lama-lama hukum ini menyandra bahwa syarat manusia lahir adalah dari seorang manusia. Lama sekali namanya anak sapi lahir juga lewat sapi betina. Lama sekali yang namanya pohon ya lahir atau tumbuh lewat biji atau lewat apa. Nah lama-lama kelamaan itu kalau tersandar terus darahnya manusia tanpa bapak itu mukhal. Terus manusia yang jadi tulang belulang itu jadi manusia meneh mukhal. Karena lama sekali yang namanya manusia hidup lahir dari hubungan perempuan dan lelaki kemudian menjadi anak. Dan itu bahaya sekali kalau lama-lama orang tersandar hukum ada. Nah, kue kelakuan ngono itu jadi koyo wong kafir. Itu misalnya koyo Asbin Wahid, sing dadi asbab dinizile surat ya, sing jenenge Asbin Wahid. Jadi sing disebut pangeran apa? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Asbin Wahid itu gitu. Datang ke Rasulullah ke Muhammad kalau dia manggil yang Muhammad. Membawa tulang belulang sudah membiru terus dikremes di tangannya terus jadi debu. Terus disawur raine Muhammad. Ya Muhammad, apa kamu seperti ini berpendapat kalau ini nanti Allah bisa menghidupkan lagi? Ini sesuatu yang mau halal. Terus ditinggalkan dia awalam ya Rasul terus anak kolak naum depan terus apa itu? Kul yuhi halladzi ansha'a awwala marrah. Jadi Allah ingin semua manusia itu pakai logika awal. Ansha'a awwala marrah pakai logika awal. Di mana awal manusia namanya Adam itu diciptakan dari tanah. Dan tanah itu sendiri diciptakan dari ketiak. Yang bisa membenarkan teori kebangkitan adalah teori ansa'ata awwalamar. Paham ya? Jadi Allah mengalahkan hujahnya tadi Asbin Wahil adalah caranya apa? Kalau saja manusia ada materinya, setelah mati itu artinya kan ada materi. Meskipun tulang belulang sudah menjadi tanah, namanya ada apa? Materi. Allah itu punya kemampuan ansyaha awalamar, yaitu zaman gak ada saja Allah punya kemampuan mengadakan. Kenapa yang sudah ada menjadi tidak mampu? Harusnya kan lebih mampu. Nah, makanya itu yang dipakai jawab Allah untuk hidal tadi ansyaha awalamar. Makanya kita harus ingat terus. Misalnya ngidai bumi, anggapnya ngidai bapak mbokmu. Gue sadar Adam itu diciptakan dari tanah. Umpama kita jadi Nabi Adam, itu roh tenan, nak tanah itu bisa mikir. Mereka nggak ada bedanya dengan tanah. Periode awal, Gus, misalnya kita jadi Nabi Adam kan tahu betul kalau itu bapak kamu, materi kamu. Tapi setelah lama beratus tahun orang menganggap tanah itu nggak berakar. Jika terus ingkar, jadi sopo tanah iso omong. Terus kita kesulitan ketika mengartikan ayat ikhtiya tau'an awal terus langit bumi jawab kolata atena tau'in. Coba kalau kamu jadi Nabi Adam
Susahnya apa tanah bisa ngomong? Wong madam pinter ngono ya baru kae tanah. Materinya dari tanah. Lagi pentingnya ingatnya terus nah Allah itu ansa'ala Allah. Dan Al-Quran itu gebet nih iso larang. Senajan tuh mikir ya iso bodoh awalnya ra iso. Tapi ra usah gedeng sing ngajak mikir lho maksudku. Masalahnya kan dosen sensitif, tenan gedeng wong. Kuarit kan apa? Coba mukjizatnya Quran itu di mana? Ketika aku mau terus sambut, mau pengiran jelas ngajak kita berpikir. Manusia kok nganggep aku ra iso, nangekno sangka kubur hanya karena wis rupa wa ya romim karena sudah kan. Mbok yo eling yo hal lagi ansa'ala awal. Wis sadar wong ngaji Quran semekan sithik susah. Rasa akeh ora iso. Sithik. Sing nambah iman. Wong aku ngamuk tenan itu akhirat tak protes nek wong swarga disiap. Ora kok perkara apa-apa, yo ora aja tenan. Ora sopan maksudnya. Maksudnya kasih ragu ngaji, saya dulu ngaji ya kapopo. Saat Quran, kamu sangat betul. Saat Quran, Quran sudah menamakan dirinya hujjah. Hujjah itu logika yang mengalahkan. Ya jadi hujjah itu logika yang mengalahkan. Makanya Allah sering bangga, nahnu ghalibun, kita pasti yang menang, yang mengalahkan. Kemudian Quran buat cekel kue jadi jimat. Lalu duit wakiah, sempat makan wong rokat. Itu Quran ono kasihate dewe-dewe. Wong udah dukun. Kok tak lawan sing kelakuan. Maksudnya sing jenis iki Gus Nufi Swarga. Oh tak lawan. Sing jenis iki maksudnya mendukungkan Quran. Belum masih. Oh tak lawan yakin tak lawan. Juga aku nara tak lawan. Aku marah betul kan. Coba logika Quran itu semudah itu, segampang itu. Kita tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Fir'aun, tidak menuhankan Namrud itu gampang. Ayatnya ya kalau wani jadi Tuhan, wani berstatus pelakos samawati wal ardh. Apa Fir'aun lahirnya di mana coba? Di bumi. Dulu mananya? Di buminya. Yesus lahirnya di mana? Bumi. Ya sudah, itu kan gampang. Sehingga semua ayat, itu rasa ayat kulhutok. Selama ini orang darani tauhid kan mau ayat kulhutok. Masih ada ayat kulhu semuanya di kemampuan tauhid dan semuanya mengarah tauhid. Termasuk ayat wawal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya dong ya. Dong. Paham. Nah, mulai wis. Oh, jadi wali berarti. Wali fokus, wali murid, wali amri jelas orang pejabat. Wali nikah ya ramus kipai. Mana mbak akan ngomong kadang ragu. Kalau gue wali asli no. Jadi kalau kepengen sangat, kalau rindu ke pengiran sangat kangen ke pengiran. Kepengen wong gandeng ke Quran. Caranya gitu. Nak kira bakat alim alam. Setidaknya tak murid. Murid no misalnya kira paham bahasa Arab, logika nih mau. Allah itu kena apa, kok nyifati dati pola itu juga bio syaratnya pengiran itu sedisong. Gak begini. Sudah Yesus lagi di bumi berarti rakyat pengirannya bumi. Untuk pengiran ada setiap pengiran di sisi pengen. Kan pengirannya kecil. Kita gitu. Fir'aun yang mau Fir'aun di bapak, di mbak, di ibu. Karena Fir'aun pengiran dulu dia tambah. Sesuai dengan iman. Kue barang nona kue mati rasa wedi. Mereka mau. Zaman aku mani tidak siapa-siapa. Mani mah rasa pola. Zaman ke mani agak iso pola. Jadi menu iso pola, iso utang, iso bodoh. Mulai pun orang pola itu ya senang. Ya tahu aku dari pengiran. Saya mau pola yang pinternya. Bodoh ini mau saya Indonesia. Nanti tokoh-tokoh besar sekali bodoh ini kan kaya. Kemudian pelokal. Malah ada iso dosane tokoh be rakyat. Mesti akeh tokoh, sekali bodoh niku. Nah, ana tokoh dunia. Sak doyo. Nek ora sampe dadi tokoh, engko sekali bodoh niku sakit banduran. Cuma apike mau sekali apik yo. Sak doyo. Mane enak dadi pejabat sekali apik dirasakno satu. Misalnya tapi jadi presiden mutusno BPJS asal Indonesia ngrasakno. Tapi sekali semua lah ya Pak. Indonesia. Pokoknya dari tokoh, aku kan enggak bener usah upgrade. Salah ya.
Benar lah, supaya benar. Jadi tawarai itu, kue kudu iman tenan di Quran. Dia gawe para ulama dia sing darani Quran ku kabeh mukjiz mana nih wong? Atas nomuso. Jadi ku ra kudu surat-surat kaya buku surat apa semua ayatnya. Caranya piye? Caranya tadi ketika kowe maca khola kowe aja koyo monoton karena terus yo saya aku kuwatir utakmu bosen, mergo sering ngono lafal. Khola tak tobat mau sering. Wis jujur ya. Barang ngamuk ya ngamuk tenang nanti mau ngamuk ya ngamuk tenang. Wah tak dulu maca Quran utek ra wali-wali perkara itu. Diam-diam kowe aku yakin. Sing biasa maca Quran maca yakin langsung. Tapi ayat rada aneh. Jangan aneh. Dari pengirangannya itu jadi beda-beda. Lah itu carane ngono tak iman lo ya. Ya masuk balik lah. Orang balik ke kodang. Sing kodang nang Qur'ane kok lama jelas ana ayatin bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ora ana Qur'an fi suduril muballighin ora. Sing ngono iku ora nyindir lho. Bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Utul ilmu itu terus isore itu yo lama meneh isore itu lama mesti ra mau ya ora kowe ngenteni jumlah beberapa soalnya mubalik sing lama iku ora lama maksudnya ana balik alim jenenge wong alim sing pidato tapi statusnya orang mubalik wae lama sing nang boleh kan memang statusnya yo beda. Kayak aku misalnya di toko wong alim sing duwe toko, tapi nek wong kedonya duwe di toko aja bakal toko. Gak ada status liya. Beda. Wong ngono kok apa bedane? Soalnya aku wong alim di toko aja wong alim sing duwe toko. Tapi nek wong alim di toko aja urip iki. Ono wong alim kok kersa pidato, bal bangun jenenge wong alim sing kersa pidato. Nek kok to ya sepanjang balik. Cuma lumayan tau bodoh. Tapi sebenarnya alim ya dirubah statusnya wong alim, ulama. Atau apa nih statusnya? Kawan ya. Ternyata Dewi bawah. Yang wibawa ya berarti lumayan. Kita tawarai. Jadi kan aku pengen iman tenang kalau iman itu loh iman. Nah ini saya ngomong dalam konteks sombong. Siapapun yang pakai Quran imannya akan kuat. Caranya berpikir tadi. Allah itu menolak pikirannya Asbin Wahil yaitu tadi apa awalam ya Rabbi sana anna khalaqnahu min fatin fa idza huwa khasimun terus wa darabalana matalau wa nasiya qala may yuhil itu ma wa ya Rabbi itu semua kitab asbabun nuzul bukan satu dua semuanya itu menceritakan kasuistiknya adalah Asbin Wahil itu datang ke Rasulullah membawa tulang belang sudah membiru terus diperkes fafat tatahu apa fafat tatahu kira-kira cara Jawa dikeremas terus jadi debu terus disauro kanjeng Nabi ya Muhammad apa kamu mengira seperti ini Tuhan bisa pengirannya utak penggu iso wong zaman rawono sama sekali wae tanpa materi aku iso apa mana sekarang ada materi makanya Allah bangga karena aku sifati ansya'a Allah jadi Allah lebih bangga kamu mengatakan bumi ini apa bumi adalah wujudat ba'da alam takun bumi ini diwujudkan setelah ada jika nanti kalau ada bumi rusak, sekali lagi itu rusak, ekosistem rusak, kita masih gampang ngifati Allah mampu membuat seperti semula. Misalnya jati buat tebangi, Allah bisa gawe bibite. Iwak buat tebangi, buat hilangi, Allah bisa gawe kandidate atau penggan. Karena dari awal pancen ansya'a awal amar. Mulai kerasa kuat karena ekosistem rusak sebenarnya. Yo kiamat bersari pengiran, asal ekosistem rusak, awal kependadaan yo gampang saja. Kayak sistem tubuh kita kan ada sistem metabolisme, kalau rusak ya ada ganti. Artinya Allah punya kemampuan cara kan? Soalnya mati ya terjadi, tapi kan tetap Allah mampu. Mergo ansya'a awal amar. Saya kira kayak di kiamat, karena dunia rusak lo kiamat, rusak. Zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Rusak kok. Jadi saya kira orang Islam percaya kiamat, mergo dunia rusak terus. Zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Kalau rusak mana kok raro?
Dong nih, wes iman. Coba tuh kali ini aku kayak gelas mas, gelasnya cek utang cek wapi. Hancur orangnya terserah aku sekali tak godang tak paru yo, terus saja. Lah tapi nak gelas itu tak barno. Para analis, para pengamat, wes pulmu, wes kena panas, suwi, wes rupanya kok mului suaya pecah. Zaman ini asli lah, zaman rupanya pecah lah. Aku betul pecah yo, pecah. Mulai dari pengiran diamat tuh yo, karena aku dari pengiran. Berarti rasa ngenteni ekosistem. Wes dong iman, dong ya. Awas, sini wong. Bukan ngomong harga berapa kok? Ya itu tahu ngaji benate. Lah toh kita kok ngomong. Oh aku sing isin kan. Tak mau jelima. Paham daripada aku sing isin terang apa? Jelima. Kok KTP iki Allah. Wes ora usah tersinggung apa ya, Pak? KTP iki Allah. Jadi tauhid itu dimulai dari ansyaha Allah. Nah ayat yang sama itu diulang-ulang sama Allah. Kadang gergajan Allah wallazi ya beda'ul khalqa. Jadi ya beda'ul khalqa Allah itu zat yang memulai menciptakan. Karena itu yang kelihatan Tuhan lain tidak bisa. Nah ayat ya beda'ul khalqa itu podo karo ayat ansyaha Allah. Wes dong. Awas, mau coba paham dulu. Wes maju. Ya apa awas topik tempat. Berarti ayat wa waladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq ya wis mukjiz. Maka dengan status Tuhan pencipta langit bumi, maka Yesus tidak masuk, Namrud tidak, dan semua selain Allah tidak. Berarti ayat ini ya setingkat ayat qul huwallahu ahad, sama-sama menjadi tauhid. Ya dong ya. Alhamdulillah sepinter. Mau lagunya tak mulai tapi disampaikan mereka ngerevisi lagu ini kok elek. Betul penyanyi. Aku ini perlu ojo diku. Jadi orang nyinggung. Jadi apa perbu wayang ngaji sebenarnya orang tak dibaleni pokoknya aku revisi saya asli ya tapi itu ya saya kira buka mungkin geliar betul boleh kurang ajar betul ini lagu sufi jadi ini wae secara apa sufi kalau orang belum penampilan atau sing ditelok asih wae ini hadisnya wae udah pikir ya rusak ini jadi kalau sering nangis tenang yakin sampai rano tersiksa mulai kalau nurah senang di tamu sampai ngaji saya itu tiap ngaji minimal harus sendiri buat ya paling lama bukan karena aku pengen nopo semedi kok saya itu kepengen wong koyo ulama dhisik ngerti nek Quran ku mukjiz. Lah carane ngertekno kuwi kan yo angel. Nek aku ulama wis pinter paham dhewe bos angel paham no wong. Ono sing kedunya, ono sing ngaji mu hiburan, ono ngaji timbang nganggur. Paham no wong sing muni ku piye. Ono semane noto ita itu. Kalau nama itu gelem gelem iku mati kanjeng Nabi. Tapi pesen iku matku cung tuwa rumah. Akhirnya kalau pikir paling banyak saya tawasul sama Abu Bakar Al-Bagilani itu gurunya Imam Harumen. Jadi bagus sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji sama Imam Jawa Harumen. Imam Harumen itu ngajinya sama Abu Bakar apa? Itu dia punya karangan beliau Ijazul Quran itu pernah tak bawa ke Ka'bah. Termasuk kitab yang saya sinau di depan. Wah itu hebat kan. Daripada ke sinau dewe dadak nerkit. Wis tak warai. Itu Gus. Orangnya tuh santai. Mengenai wajar. Banyak orang alim mesti murid orang alim. Mengenai itu tes tenang bro. Bangun bener di murid Gus Naji, Gus Pulos bener, Bang Zubair bener di murid bangun. Dan Alawi sudah bener di karek aku. Ini judi bro. Ini judi bro. Lalu coba Imam Harumen, siapa sih naruh alim Imam Harumen? Dia boleh coba.
Sopo sing aran alim Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Dia murid Zakaria Al-Asqalani. Dia murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia murid sing aran murid. Makanya sing ujinya iki ya aku. Tapi mau ngaji kudu ikhlas. Dia murid alim alim mau alim kudu mau alim. Jadi ikhlas aja rasa karep macam-macam. Mari kecewa ya. Soal kecerai dan beda kok gampang kok. Nah ya itu Dawe Abu Bakar Al-Baghlani semua ayat Quran itu mukjizat atau Quran ya seperti mukjiz. Nah mukjiz itu apa? Ajazal khalqa anil ityan bimisli. Memang semua makhluk udah bisa anil ityan bimisli. Nah terutama min haisul aqlu wal hujjah kata beliau, bukan masalah susunannya, tapi al aqlu wal ya tentu susunannya itu luar biasa, tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah min haisul aqlu wal hujjah. Nah sekarang orang itu yang balaghah itu hanya memahami secara not atau fasilah. Akhirnya dal kabeh. Padahal itu nyuwun sewu aslinya keliru. Sing ngomong iku rapati hafal Quran lho. Aki-aki Quran itu tetap note ra padha, cuma karena konstruksi akal itu cukup, maka enggak apa-apa. Ya ora padha. Misale iku kan tepaan kulo coba misale sing terkenal ya. Wadhariyati darwa yang kewaku kan. Falhamilati mikro wis akhire apa? Ayo, wadduha wal laili idza saja akhir ji ma wadda'a rabbuka wa ma qala Allah. Ayo. Aku anak-anak ora apa Quran do kecangkeman. Ayo contoh apa yang terkenal? Sebenarnya jarang yang artinya tidak semuanya itu sesuai apa? Fasilah. Tapi karena kekuatan akal orang itu lupa terus dengan konstruksi itu. Saya ulang lagi tentu urutannya sudah mukjiz karuan min haisul najmu mukjiz, tapi yang karuan mukjiz adalah min haisul akal. Karena Quran jelas menghentikan kul falillahi wa hujjatul baligh. Jadi yang konstruksi paling penting adalah adu logika, adu argumen. Ya kayak tadi misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Firaun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Pembaga pangeran piye? Syaratku ya ora gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni iso gawe jenggote. Iso. Toh hadir rai ngene iso gawe rai ngene. Iso gawe lesani ahli pidato. Ora iso. Lahir yo beli ngerti-ngerti mubalek kan ya. Terus beli ora maksiat dolanan kok memeka cilik. Dia malah pengiran anggota Islamku gampang. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Barang pengiran di bukti ini. Saat aku yang gawe langit bumi. Kayak aku misalnya gak coba, itu anaknya alim biasa. Aku rata mau coba majmuk. Kecuali majmuk sarif. Makanya kalau gosok pengaliman, cara aku nak pidato ya omong atau mulang kitab. Kan ketoro. Kemudian Arafah diwaca nasab min. Malah antar wong alim kan konangan, iki mau dadi min. Kalau cara kecelakane wong alim iya kafir kok kupron. Iku piye maksudnya gitu. Tapi aku ora malah tanggung. Cara antar wong alim kan ngerti. Antar wong alim itu tetep ngerti, Mas. Maksud di sembunyiano. Misalnya orang mau Quran, orang ini ketara reso ngaji. Fala ya zumba kaulu minan alam wis ketara reso ngaji. Ya harus wakaf. Fala ya zumba kaulu itu harus wakaf. Jangan menyusahkan kamu apa kata orang-orang kafir. Yaitu komentari kamu tidak rasul. Wakaf titik. Kenapa kamu tidak perlu susah? Kata Allah inna na'lamu. Islam Muhammad itu tenang, saya tahu apa yang ada di hatimu. Jadi nana lamu itu ramah kalau tahu le tahu lumum. Tambah kocok langsung kesana nana lamu itu mah kalau tahu le. Berarti ini jangan susah oleh perkataan mereka. Perkataan mereka adalah inana lamu itu bahaya betul ya. Mau bahaya sekali. Itu wakof kopi jadi. Wakof elek, semua elek. Itu waktu gale wong wakof inna wala istati wakof juga bahaya. Berarti Allah tidak punya rasa malu. Jadi antar wong alim mesti mulai hati-hati, terutama sing pidato paham ya. Mulai bener pulaan wis bener. Maksudnya orang ini biasa. Orang pulaan, boleh perbandingan aja.
Ya jadi coba wakaf nih tetap sedihlah wakaf pala ya sungka kauluhum kudu wakaf karena kauluhum itu adalah lastamur salah kamu Muhammad tidak rasul kita kenapa kamu gak perlu susah Muhammad Allah ngadani inna na'lamu aku ngerti mat tenang aja tapi nak bawa langsung ke sana inna na'lamu omongannya mereka jadi nak terus itu jangan susah oleh perkataan mereka yang berupa inna na'lamu itu kan fasad secara makna apa? Fasad paham ya? Nah kecuali, tapi apa? Kamu yasinan yang penting cepet ya aja lah, goblok ngaku, coba terus muni rapopo masalahnya itu nanti repot, lalu kalau sungguh nanti kritik, itu rasa tersinggung baca itu ini kabel itu niat, ben Quran itu mukjiz loh kalau kadang semua ayat-ayat itu sebelum kita orang benar tadi wa walladzi khalaqas samawati wal arda bil satu ta'aluk ini apa ta'aluk Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan hak itu juga benar karena tujuannya dipakai sarana ibadah berita bahwa Allah menciptakan langit bumi adalah berita yang hak memang hanya Allah yang menciptakan langit bumi sehingga kalau Imam cerita tak delok ternyata pikiran kode Imam Syafi'i jadi aku rosek mergonya waras mau ternyata memang di hak itu potensi sifatnya tentang pola dan berita tentang pola paham ya? Jadi umpama-umpama maca Quran kaya Imam Haromen ku kabeh berstatus mukjiz. Paham ya? Makanya didarani Quran dia al-mukjiz di aqalli suratin min. Bahkan surat paling pendek pun apa? Mukjiz. Ya coba misalnya kita ketemu Fir'aun ngaku pangeran. Terus bikin definisi. Lalu definisi Tuhan gimana? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi. Kowe saiki kowe wani gak nyemplung ning gone magma. Yoga lo mati, pangeran Juwedi mati. Berarti kan magma yang menguasai Fir'aun, bukan Fir'aun yang menguasai magma. Tidak pangeran tenang, Allah kan kun adem. Kok ini orang adem, dong hilang lah, bos hilang. Selesai kan? Yang mulai kabeh ayat Quran itu per ayat itu nopo mukjiz. Jeleng-jeleng nopo mukjiz. Nah sedikit gua pernah kau itu macamnya jabat. Maksud lo ngeten, oke, tidak ada orang sempurna juga. Tapi jangan menafikan orang yang berusaha mengenalkan mukjizatnya Al-Quran. Waktu sampai kita begini, neng pepatah kok anasu ada rumah jadi manusia musuh barang sing ora. Oh, hampir ora kok anti cuma gue anti politik gak apa pokoknya ora sing gila. Tapi gue ora usah anti nek ono ulama sing politik PP itu sing jogo aspirasi Islam. Gue rasa mengirikan, ya itu anti sing wiridan, sing mati dungane sing wiridan. Kayak kalau ada tetap pidato, gue hormat tuh, gak gitu sih gue rame Islam. Orang bawa kakek kota Islam, gue si area Islam, si anak kota cuma apa? Iku ada nerjemah. Aku nak nerjemah rame Islam, ditambah ya. Besok rame. Gawe rame Islam, sing hasutnya. Hasut. Itu gak rame. Ya lagi-lagi, pokoknya dawe siapa tadi ya? Aku gak bakal dan Quran itu mukjiz dan itu cukup apal lu surah per ayat. Nanti ketemu ayat lagi kolako, ya, kalau suami siapapun yang ketemu ayat lagi kolako dan itu diulang, maka akan menghujam di hati kita itu memang sifatun farikotun benal ilahil haq wa benal ilah sing ghairil haq. Jadi anggapnya lafaz kolako itu satu sandi, satu kata pemisah. Iki loh pengiran, dia bu kolako, ikroh bismillahirrahmanirrahim tadi. Lana lihat pengiran, nona kolako berarti lah pengiran. Jelas kan? Bon blowat Quran terus lagi dari pinter kok. Wat Quran ini ngasiro, tong eling ngasiro. Bisa wat Quran ini ngasiro. Sekolah nalikane dawa sopo Ibrahim diabi mari bapak Ibrahim. Kok paman Ibrahim kok bapak mungkin kurang terang. Azar rupane azar. Gua kata azar lakop bumi lakope adi. Wasmuhu utawi asmane azar utaru. Kalau semua taruh, kalau semua taruh. Ada dan kalau semua taruh, mosong. Nah, kata rumah orang semua taruh, orang semua taruh. Nah, taruh ya taruh Jawa itu. Nanti kita pulau itu taruh kalian taruh. Kalau nggak ada kitab nasab nanti Nabi Adam, kenapa nyilat?
Tapi kowe nasab nanti bang, itu merah orang arahnya. Pokoknya kapal nasab biasanya Habib kan dan gambarnya kan membanggakan. Aku ada rapal terus. Menisen kok terakhir bahkan di mana? Bosolah koran deh. Nanti kayak Habib ulama kan bener terus mas. Jadi kan nggak masalah apal nanti. Aja sih, ayo bapakmu ke sholat. Oh, bang. Udah tak kok nong. Iya tom. Jadi orang tinggal mau. Coba orang itu gue tuh metong gue coba. Sembunyi. Nyorok. Jadi udah nyorok apa? Saya usah serau. Rasa nilai ya. Taruh ya. Semua uang taruh atau taruh. Atat tafidu asnaman ali. Atat tafidu noto ngalap panjenengan asnaman di biro-biro lo balap alihatan yang sesembah. Tak tujuan dikasih jumpa panjenengan yang asnam. Kutai jawab atat tafidu itu istifham atau bikin istifham kanggo melainkan. Maksudnya melainkan mosok berholo sing waktu panjenengan sem. Lah kata mosok itu jadi istifham apa tahu. Ini satu meneng sun aro ngerti sun kain. Jenengan to kain sira wa qoma kalan kaum sira tak tingali fitiko dia sebab ngalap apa asnam dadi pangeran nggih mesti ngalap ittikhadil asnam ali kata maknane kudu sapa dadi rujuk model basuber maksudnya apa ittikhadia ittikhadil asnami alihatan dengan menganggap apa berhala sebagai apa Tuhan. Saya melihat engkau itu fidola, untuk melihat kamu itu fidola dan dalam kesesatan aril haki saya barang hak mungkin yang kamu banget jelas bayinin saya banget jelas. Terus tentang azar kalau terang sedikit jadi begini ini supaya ada kontroversi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan punya guru kayak Mbak Mon, kayak Bapak, kayak guru-guru kita semua itu semuanya pakai hibah dan berjanji tenang, ini sesuatu yang ringan tidak sebenarnya tadi. Kalau lagi ya kita ini semua kan pakai hibah dan apa berjanji dan itu kita terbaik dalam agama. Kalau lagi itu kita terbaik. Maksudnya terbaik itu sepuh. Bahkan Habib Ali yang punya Simtud Duror pun mengakui kalau awalnya terinspirasi dalam Simtud Duror itu terinspirasi kita apa hibah. Makanya kita harus pakai dua-duanya. Tentang beri kita model pulau ya pakai hibah, pakai Simtud Duror. Nah meskipun beberapa bed ya kita pakai karena itu karangan Habib barokah sekali. Tapi jangan membuang apa hibah karena dulu Habib Ali ya pakai apa. Nah dengerin terus kualitas sebuah karangan besar itu kualitas itu memang di tukarannya. Jadi karangan punya kudono tukaran agak merubah apa itu kualitas. Sebab itu saya berkali-kali bilang tafsir Jalalain itu nafsir Quran sering bilang roddun di qaulihim bahkan Allah piyambak sering mengerat atau menolak statement yang dikeluarkan orang. Karena sebuah karangan itu ada kompetisi. Coba yang saiki karangan sinah harus profesi. Ada yang dokter kemudian ngarang. Jadi tidak ada masalah. Kamu memaksa ngarang, makanya itu namanya apa? Sinah. Gejarannya alim ngarang itu demi apa? Sinah. Tapi kalau dulu enggak, ulama dulu itu orang yang rescau atau resah terhadap keadaan, terus ngarang sebagai solusi. Makanya semua karangan itu roddun. Nah. Hibah itu dikarang sudah agak air-air ngomong aneh. Dulu Nyun Sewu belum ada Wahabi, belum ada Salafi, tapi ngomong aneh wis akeh. Yaiku berpikiran nak babai Nabi itu tidak Islam. Paham ya? Akhirnya dikarang oleh berjanji oleh hibah. Carangannya ngarang sangat indah, mulai babak tufaku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus wasumi afisu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Terus terakhir dikarang kenapa nasab-nasab ini kalian? Salah lagi. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Wa kaifala wa sayyidul akrabu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Nabi itu ibarat mutiara yang bersih yang indah. Masa mutiara yang bersih dan indah kemudian lewat rahim-rahim atau wadah-wadah yang berlepotan dosa. Kira-kira dianggap goblok gak ada kok mutiara yang tengah barang sing kotor. Kalau Nabi itu mutiara pasti lewatan di tempat-tempat yang bersih. Nah itu terus paham ya? Zaman itu sama yang berpikir negatif, terus dikarang itu.
wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul taqwa. Maka untuk nasabun nasabul ulah juhal qalladat hanujumal jazaa. Jadi ini nasab yang ibarat untaian muti ya, karena Nabi kalau bersih pasti lewat nasab-nasab yang bersih. Diba ngerjasikan yang maknanya sama, yaitu nenggone kalimat walam yazalillahu ta'ala yunaqiruni minal aslabit tohiroti ilal arhamis zakiyah, dan Allah selalu memindahkan saya dari aslab yang suci ilal arhamis zakiyah ke rahim yang suci, hatta akhrajan ya wa min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Paham ya? Itu guru-guru kita pakai dia sudah kita pakai. Soal sing bid'ah siji mungkin rafa. Utawa sing maca kuwe terus gak menarik. Loh, saya ngaji ini di Jogja, banyak orang yang dulu mengharamkan tiba. Setelah ngaji saya, loh haramin yang tiwong sejarah biasa. Karena yang baca saya dan paham. Ya ada yang ngaji. Bahkan orang bagus saya ini ngaji tiba, yang dulu saya haramkan. Ini pertobatan ya, ada tobat dulu udah tahu aja. Atau dulu yang baca yang keliru sehingga saya mati ya keliru kan. Tapi kan itu jimat. Tiba pokoknya gue apa yang jimat ya. Lara paham tuh. Kayak mantra kan? Gue jangan ngaku ya usah. Tapi ya lumayan di Bang Ramoto. Diba itu di Karang sudah ada proses perdebatan, yaitu wis ono sing nuduh Nabi ku babae ora Islam. Terus dikonfirmasi wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasalatum. Kowe kok darani babae Nabi kafir kuwi. Wong iku diliwati mutiara yang suci. Mosok mutiara lewat tempat yang belepotan. Wes jelas ya. Wes paham? Nah, kemudian ada masalah secara tarikh. Ibrahim di bapak Azhar. Pilihannya apa? Satu, Azhar itu enggak bapak kandung, tapi paman cuma diistilahkan bapak. Tapi itu resiko secara luar. Karena umumnya bapak itu taruhan awal adalah bapak kandung. Maka dijawab oleh ulama-ulama, ketika masih ada An-Nurul Muhammadi, bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Nabi Ibrahim, itu baru terjadi kafirnya Azhar. Paham ya? Paham ya? Jadi kamane, karena kalau pas masih ada Nur Muhammadi aman, tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar ini kan kosong tanpa Nur Muhammadi. Nah, itu baru menjadi kafir. Tapi tetap ulama-ulama berkeyakinan tadi cara berpikir yang diliwati Nurul Muhammadi tentu semuanya minal aslabit tohirah ilal arhamis dong ya. Jadi mulai ngaji, mulai kadang-kadang kiai udah semua tiba berjanji. Kalau sering motor, santai-santai kalau sering tak terang, termasuk gue ini mau nganggur. Maksudnya bener loh. Nah, kenapa dulu kubu sebelah darah di kubit adik kira motor ini mantra loh. Saking nggak pahamnya mereka, wong NU bertundangan nyanyi pun maulah ya, soalnya saya pernah digosok Pak Bak itu doa mau makan. Bagi orang yang nggak tahu itu macam dikira lah, saya mau coba nggak jadi orang roh. Misalnya wong NU lah diburi-buri akhir maulah ya, soalnya bayar mana jadi belum tenang di kulit kita ya orang yang mau kayak so bayangin oh ada itu aku bilang sopo ayo nyata tau lain ngomong nih ayo jawab agar MC ini mulai asal pikiran sendiri yuk apa ditakut sing takut ibu sebelah bapak itu doa makan apa yang menerang logik? Nah, diba itu nasibnya itu mas. Diba itu nasibnya itu. Barang lo tang jujon rang itu terus banyak yang kita ngaji saya tiba. Padahal aku sebelah sana, sebelah sini, sebelah kok ada. Karena dia indah, ternyata itu bagus. Apalagi saat di situ kan ada nyifatin Nabi kan. Wa ahli wisata wa yarqau tauba wa yasiru fi khidmati ali di sirotin syariah. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kadang yang nyapu sendiri. Mulane kula nganti sakniki biasa nyapu nyapu. Saya nganti saiki biasa masak anak kula gambar gambar dan biasa. Karena Nabi wa yasiru fi khidmati ali di sirotin syariah, selalu mengkhidmati keluarga. Takono bapak dalam saya sampai sekarang biasa.
Karena anak saya ini tak ada di kalau malam ya orang tamu-tamu gue satu ngomong kiai amatir. Kiai kebutan. Suwi ramulyo. Wes tak tersinggung aku tanggung jawab. Angel kembar. Ngono nak sepuh pantes apa? Kowe iki ora brewo. Ayo kamu nih maksud sing brewo. Aurane omblo yo mari dosa rasa wong yo. Nek ngerti agak rasane. Lah nek dene ra iso nuntut aku nuntut kowe akeh. Kali Tuhan aku coba naik kelas akeh. Ora apa-apane. Coba salahnya Dipa itu gimana? Dari awal misalnya nerangkan wakilah misalnya lagi dari Nabi, beliau lagi ketika di kandungan segini, bapaknya ketika terus waktu Nabil Abdul gini bapaknya itu kabudut ketika terus lahirnya gini walamma tamam hamli syarori ala masyuril aqwal Maryam itu kan detail sekali. Ketika hamil 2 bulan menurut tahun paling keren. Ala arja apa wala matam hamdi syaroni ala masyuril aqwalil marbiyah itu kan mau kocok sejarah ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan bapak tufiya di Madinah di Abu bapaknya meninggal. Kenapa kak kemudian di Madinah bahkan kodis dan ahwali dari minatol fatin karena jenguk keluarga ibunya terus cara haram neng dipan padahal orang-orang kubu sebelah kan ya baca tareh cuma bahasa Indonesia kan akhirnya itu gak haram saya kan bahasa Arab haram karena ngiranya ya adalah ngasih moco gayanya ya gaya bodoh kan waktu tahu kan bilang sopo ayo aku bukan bilang sopo mulai marah ini moco model mantra ini nah tapi masalahnya model apa? Terus kanamin tinggi, misalnya wasami ida waterti Muhammad dan namakan Muhammad maknanya orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena banyak perilakunya atau semuanya perilakunya terpuji. Kalau diantahu satu matruba karena semua perilaku Nabi terpuji maka namakan Muhammad. Terus kanamin kuning tinggi. Ketika ditulis Muhammad Haikal Al-Insan Al-Kamil diterjemah bahasa Indonesia itu udah Arab. Tapi kenapa teks rujukan Muhammad Haikal yang bahasa Arab menjadi haram? Hanya karena bahasa Arab. Akhirnya naga nego ya. Apa? Salah sing dia. Yang jelas kita semua ikut salah. Orang mulai yang sana, orang mulai yang sini. Lalu gua kepengen meskipun berapa kadarnya gua sering marah ini. Awak jadi kadang pengen pasangan mau terlibat. Wah tua ini terus pasangan nanti anak bujur. Malah bersontok. Itu kan aku lo sebagai pasangan nanti tiba. Mesti yang posonan kuat ya. Kalau termasuk kiai menarik, kiai keramat. Tapi kan keluar orang nak jus. Terus juga alasan. Kiai Mansur tinggal bujur ini kiai Apip. Pemerintah unik. Bujurnya orang gue yang dibuka gue tahu. Wah sangat sih. Malah dosa tau. Lo kalau biasa loh, kalau ngaji pasaran di Jogja tak tahu itu sih. Lo kok ngawas, mungkinan kiai kok pas enak ngaji. Boleh nak pas tanggal 2 kosong, enak ngaji. Wah bodoh ini ngomong panas. Rumah aku boleh ilmu. Dari waya bodoh ngaji kok ngomong ayo. Anak jalur lagi bujur enak ngaji. Apa gitu ya jajal pasangan ini tapi itu sapu wakan. Oh banyak tuh. Niatnya itu dirapati bener tajam. Kan nanti ngaji pikiran aku ini. Ngaji. Lah yo kok dibab haram lho iki. Lah mulane terus mati-mati ya. Karena kitab ini dikarang sudah bentuk perlawanan terhadap paham itu, makanya terus mati-matian oleh karang dibab apa? Berjanji. Nasabun kana Ali bin Samsid bukan rombong kepala kuwamu tuh. Terus kuwa ben dibab mana ke kuwa begitu mergo temane wis tukaran.
Sampai saya berjanji muni apa? Wasumi afi sudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa kok nanya Abdul Muthalib nanya kusir babai ke tau ngono anak putune maca tasbih ngene. Mulane wong Quraisy ngenteni lahire Nabi mergo krungu. Wong Quraisy agak ora Nabi, wong jahiliyah. Tapi babai Nabi wis krungu nek ana sing maca tasbih. Mulane Abdul Muthalib wis rapati ketika Bani Abi Samsin do kerja ning Syria, iku Abdul Muthalib ra kerja mergo ngenteni Nabi. Hasim mau meneh. Moha apa meneh Abdul suwe parah. Sing Bani Abi Samsin akhire suga-suga iso akhire dadi Bani Umayyah. Sing Bani Hasim ra iso suga, Mas mergo krungu takut gawe Kanjeng. Do ngeten. Koyo opo yo nak wahyu gak iso. Wong urung lahir kok wis do buku jadi wasumia bisul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ucap ora tau. Lah wong cerita nasab kan to gale mendingan wah misale ben Nur Salim bin Nursam bin sapa. Wong ngomong nasab kok haram. Misale Afid bin Qusay harame ning ndi lho. Bapak tua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Kok jarane haram wong cerita nasab kok. Iku kan tugale Puan Maharani anak Megawati anak Soekarno. Harame ning ndi? Harame mergo bahasa Arab mau. Diwaca apa ya? Wah, aku nama-nama. Terus harame ku dhisik jajan. Coba, pernah buku pidato ya. Ikan main mulut itu apa? Ya kita sangoni kok. Wes hasil pers. Melawan sebelah. Lah kitab itu dari kualitas mutu itu nak ono rodune apa? Malahnya kena maca Yasin tak terus inna kalaminal rodun di qaulihi lasta mursala. Jadi kabeh kitab itu dikarang ono unsur rodun dadi ono kompetisi. Biasanya banyak tulisan itu ditulis Cina. Jadi biasanya tekanannya kurang kenapa? Cina. Penjalan kita terus arah dan dokter itu beda dengan dulu mas. Misalnya Imam Ghazali ngerti orang belajar agama sudah salah sudah malas-malasan terus dia ngarang ikhyahu ulumuddin murid-murid aku untuk ajar lagi kami mantel lebih paham sebelah sekarang aswa ikut mukhriqah. Jadi semangat loh. Jadi sekarang ini terang-terangan tukaran loh. Sudah jadi suai mana nih berbeda. Mungkin kok ngobong. Terus era modern misalnya kitab bahasa yang ada Habib Ali itu karangan Yusuf Anaban itu apa? Hujjatullah alal alamin. Karena sudah orang nggak memahami hujjah. Sekarang Hujjatullah alal alamin. Jadi itu soal tukaran, apa? Apa yang orang Indonesia sekarang ngelut kan orang mantel ya. Wong Arab itu menyak wong Jawa ya Jawa tak boleh kaya wong Jawa pakanane. Wong ki Jawa alim mantel ngarang kita iki ra ulo welut. Akhire ngarang kita jadi albel to. Warang dikarang dhisik iku kamuse gak warna gak full color. Tetep gambare welut. Ya, tapi tetap mutu, mereka ada perlawanan apa? Jadi apa-apa itu nak ada perlawanan gue apa? Kitab di Babar Janji itu ngalami seperti itu. Makanya di awalnya setaris Babar Tufafa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisalul Saniyah. Mulane ning gone Mekah nek haji ning paham ning dia disunatkan masuk mimbabi Bani Syaibah. Mergo Syaibah nama lain dari Abdul Muthalib. Kenapa yang diabadikan Abdul Muthalib? Karena penemu sungai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam riyen ilang. Ya penemunya kan kawan Hajar. Barang ilang sing dipeni sumberan sing kependem Abdul Muthalib. Mulane digo contoh alfiah apa? Wa man hafara bi rozam jama wa yundabul maudu mandubu billadhi ista'ar. Kabiri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi agar wong meni waman hafar robi Zam-Zam artinya apa? Abdul Muthalib. Lah itu semua perilakunya untung no wong Quraisy. Mergo wong Quraisy ora kekeringan mergo ditemukan air Zam-Zam lagi. Lalu disebut waman hafar robi Zam-Zam wong sing ngedhuk meneh sungai. Terus dia badekno dene Saibatul Hamdi wong sing wis sepuh Saibatul sepuh. Hamdi ku perilakunya terpuji. Jajal tulis bahasa Indonesia terus kahar. Paham ya? Jajal tulis bahasa Indonesia terus kasih haram no buku sebelah. Mergo koyo sejarah. Barang ditulis bahasa Arab sing maca munik. Wasmu Syaibatul Hamdi radhiyallahu anhu.
nada-nada ngono kan mesti dianggap jimat. Ya dong. Alhamdulillah. Masih dong ya. Berarti tiba haram tuh. Semua tak haram. Orang nganggo nada. Aku kalau wajah mau rumah yang pun paham bahwa apa itu rumah. Kalau wajah tentang tafsir Nawawi masih laku gampang. Tidak supaya takdir yang tentang tadi itu apa? Tentang bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Kalau wajah ini tentang tafsir Munir itu di ayat itu. Kalau di kitab saya halaman 246 juz 1. Mungkin kalau kitabnya beda halamannya, yang penting di ayat itu apa? Di ayat itu. Kalau wajah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim li abi Azar. Terus wa'lam anna jami'an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min ibadatil asnam madama nurul Muhammadin fi aslabihi. Jadi babanya Nabi itu selalu terbebas dari kekafiran selagi masih membawa nur Muhammad. Jadi Azhar pun ketika bawa nur Muhammad ya tidak terlibat kekafiran sama sekali. Paham ya? Ketika masih bawa tuh, belum pindah ke siapa? Ibrahim. Amma ba'dan tiqalihi minhum fatajuzu alaihi ibadatul asnam wa ghayriha min sa'iri anwa'il kufri. Kalau terpaksa ada, itu berarti ba'dan tiqalin nuril Muhammad. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.